Diselamatkan dari jodoh yang salah. Saya kasih contoh teman-teman, ada satu doktor ngajar di Ummul Qura, Dr. Muhammad, semoga Allah jaga beliau. Saya pernah mendengarkan salah satu kaset ceramahnya luar biasa gitu. Dia kasih contoh, dia bilang ada seseorang, jazakallah khair, ada seseorang di Saudi, teman dia, salehnya luar biasa. Luar biasa ibadahnya dia bilang. Sholat malamnya gak kehilangan, sholat 5 waktu selalu on time. Selalu menjaga istiqomah di jalan Allah. Halal, halal, haram, haram. Satu waktu dia lamar seorang wanita. Dan diterima lamarannya. Pada saat sudah mau menikah. Gitu kan, kurang lebih ditentukan jadwal kalau saya tidak salah itu 3 bulan. Dari waktu itu akan menikah. 2 bulan atau 1 bulan sebelum pernikahan. Tiba-tiba perempuan ini batalin pernikahan. Tiba-tiba batal pernikahan. Nggak jadi nikah. Laki-laki ini bertanya kepada calon mertuanya ada apa? Saya juga nggak tahu. Ditanya perempuan ini oleh orang tuanya, kenapa nak? Malu keluarga? Enggak. Pokoknya saya nggak mau nikah sama laki-laki ini. Bersikeras si perempuan tidak mau nikah. Kata Dr. Muhammad, dia bilang saya, setiap kali ketemu sama teman saya ini, teman saya selalu berdoa. Saya dengar doanya, ya Allah kembalikan wanita ini pada saya suka sama dia. Luar biasa merengeknya sama Allah. Gitu kan? Dan saya saking kesian sama dia, sampai saya mengatakan, ya Allah kabulkan buat dia. Luar biasa dia mohonnya sama Allah. Tapi uniknya kata Dr. Muhammad, enggak dikabulkan, enggak dikasih sama Allah. Sampai tiba hari H pernikahan, yang ditentukan tanggalnya, perempuan ini akhirnya memang dia tunggu waktu itu, ada laki-laki lain lamar diterima sama dia. Diterima pada saat itu. Diterima lamaran laki-laki baru. Waktu sudah menikah sama laki-laki itu, si orang soleh ini, temannya Dr. Muhammad berhenti berdoa. Itu selesai jadi istrinya orang, nggak boleh kita doa lagi kan. Maka Dr. Muhammad mengatakan, saya justru bertanya-tanya pada saat itu. Di mana bentuk kasih sayangnya Allah kepada teman saya? Dia sudah soleh, janji Allah baik. Mestinya dia dapat yang dia mau. Kenapa di sini luput? Nah ini yang saya bilang di poin ke-11, Allah selamatkan dari kerugian dan bahaya. Ternyata dia bilang justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang, saya baru tahu bentuk kasih sayangnya Allah pada teman saya. Karena ternyata baru sebulan menikah, perempuan ini periksa ke dokter, dia punya sakit di dada sebelah kanannya, maaf di payudara sebelah kanan. Dokter memvonis kena kanker payudara yang kronis, harus dipotong. Sebulan menikah, payudara kanannya dipotong. Bulan kedua, kanker itu sudah menyebar ke payudara kiri dan dipotong dua-duanya dalam 2 bulan pernikahan. Bulan ketiga, ini kejadian nyata. Bulan ketiga, ternyata perempuan ini punya masalah di urat saraf di bagian otak belakangnya sehingga membuat kedua matanya buta. Dan bulan keempat, wanita ini meninggal dunia. Kata dia, Dr. Muhammad bilang, subhanallah, kalau teman saya yang jadi suami dia, maka dia tidak akan menikmati pernikahan. Tapi Allah selamatkan dia dengan caranya. Jadi kadang-kadang ada yang luput dari kita. Kita sudah mohon sama Allah, Allah belum kasih. Kalau Allah tidak kasih teman-teman, yakin itu baik buat kita. Jangan sangka buruk sama Allah. Sebaliknya, kalau kita minta sesuatu yang besar kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Yang penting kita merengek dan manja kepada Allah.